Kepala Staf Angkatan Laut kunjungi Satgas Maritim Task Force 28 LKRI Sultan Hasanuddin 366 bantu urai kerumunan massa di Kota Makassar. Prajurit Yon Marhanlan 6 diterjunkan ke lapangan. Cobalah untuk tidak menjadi seseorang yang sukses, tapi jadilah seseorang yang bernilai. Halo netizen, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Safira kembali menjumpai Anda dalam Nevi News edisi akhir pekan 21 Mei 2021 dengan sejumlah informasi yang telah kami siapkan untuk Anda. Kepala Staf Angkatan Laut kunjungi Satgas Maritim Task Force 28 LKRI Sultan Hasanuddin 366 di Kolilamil, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Salam, salam, Garuda! 16 bulan mengemban tugas melaksanakan misi perdamaian di Lebanon, Satgas MTF TNI Kontingen Garuda 28 LKRI Sultan Hasanuddin 366 akhirnya sampai di tanah air. Ya netizen, tepat di belakang saya saat ini sedang berlangsung persiapan kedatangan dari Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono untuk memberikan pengarahan sekaligus ucapan selamat datang sampai di tanah air. Kesuksesan dan pengalaman dalam bertugas sebagai pasukan perdamaian dunia harus ditularkan kepada generasi penerus. Demikian harapan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono saat mengunjungi KRI Sultan Hasanuddin 366 bertempat di Dermaga Komando Lintas Laut Militer Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Kasal juga memerintahkan kepada ABK yang selesai misi di Lebanon ini untuk terus mempertahankan kondisi kapal perang yang saat ini sudah siap tempur melalui perawatan-perawatan rutin dan juga berkala. KRI Sultan Hasanuddin 366 yang dikomandani Letkol Laut Pelaut Lutfi mengemban misi perdamaian dunia di Lebanon di bawah naungan United Nations Interim Force in Lebanon dan tergabung dalam Satuan Tugas Maritim Task Force TNI Kontingen Garuda 28L Unifil bertugas sejak Agustus 2019 hingga Mei 2021 dengan membawa prajurit TNI Angkatan Laut sebanyak 119 prajurit yang terdiri dari 113 pengawal KRI, 1 perwira intelijen, 1 perwira psikologi, 1 dokter militer, 1 perwira penerangan, 1 kopaska, dan 1 penyelam TNI AL. Bantu urai kerumunan massa di Kota Makassar, prajurit Yon Marhanlan 6 diterjunkan ke lapangan. Prajurit Batalion Marinir Pertahanan Pangkalan 6 diterjunkan ke lapangan untuk membantu aparatur pemerintah Kota Makassar guna mengurai kerumunan massa dalam rangka operasi Satuan Tugas Recovery COVID-19. Satgas Recovery COVID-19 Kota Makassar bertugas untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 sesuai anjuran pemerintah Wali Kota Makassar nomor 51 dan 53 tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19. Komandan Yon Marhanlan 6 Makassar, Letkol Marinir Gigih Catur Pramono, prajurit Yon Marhanlan 6 yang diterjunkan untuk membantu pemerintah Kota Makassar ini dalam rangka pengawasan, pengamanan, dan penertiban masyarakat Kota Makassar di masa pandemi COVID-19. Kota Makassar ini masih dalam kategori epidemi COVID-19. Untuk itu, pembatasan kegiatan skala mikro atau PPKM kembali diberlakukan sampai tanggal 31. 4 pembimbing siswa teladan mendapatkan penghargaan dari Dankodik Latal. Berikut liputannya. Lurus! Bapak! Menerima sepeda
Bingsis Teladan, siap! Komandan Komando Pembinaan Doktrin Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan Laut, Laksamana Madya TNI Nur Hidayat, memberikan penghargaan kepada 4 bingsis teladan yang memiliki kinerja dan integritas tinggi, berupa 4 sepeda gunung yang diberikan dalam acara apel gabungan prajurit dan siswa Kodik Latal di lapangan Laut Maluku, Bumi Moro, Surabaya. Pemberian penghargaan tersebut merupakan salah satu bentuk penghargaan dan Kodik Latal kepada para bingsis yang melaksanakan tugas dengan baik, yaitu Peltu Marinir Winarno sebagai bingsis penyelam di Kodik Kopslah, Sertu Marinir Suradi sebagai bingsis kejuruan marinir di Kodikmar, Serma Esa Arif Nurwijayadi bingsis kejuruan elektro di Kodik Dukum, serta Sertu Mes Dadang Haryanto bingsis di Puslat Diksarmil. Siswa Dikmata Satdik 2 melaksanakan samata awal di Markas Komando Lantamal 6 Makassar. Sebanyak 150 siswa pendidikan pertama Tamtama TNI Angkatan Laut yang sedang menempuh pendidikan di Satuan Pendidikan 2 Makassar melaksanakan tes kesamaptaan awal di Markas Komando Lantamal 6 Makassar. Komandan Satdik 2 Makassar, Kolonel Marinir Hendro Suwito menyampaikan bahwa tes kesamaptaan yang dilaksanakan ini merupakan program awal yang berkesinambungan bagi siswa Dikmata Satdik 2 Makassar sebagai sarana untuk mengukur dan memantau kondisi fisik, kebugaran, dan kesehatan para siswa untuk mengikuti berbagai kegiatan dasar keprajuritan pada awal pendidikan di Satdik 2 Makassar. Dan Guspurla Koarmada 2 bersama Dan Lantamal 13 ikuti latihan penembakan di perairan Tarakan. Komandan Gugus Tempur Laut Komando Armada 2 Laksamana Pertama TNI Hersan bersama Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 13 Tarakan Laksamana Pertama TNI Edi Krisnamurti mengikuti latihan bersama unsur operasi gabungan Garda Paus 21 yang berlangsung di perairan Tarakan. Dalam Opsgab Garda Paus 21 ini, Lantamal 13 Tarakan bertindak sebagai komando pelaksana dukungan operasi yang menjamin dukungan pengamanan agar latihan yang dilaksanakan dapat terselenggara dengan aman dan juga lancar. Dalam latihan kali ini, Dan Guspurla Koarmada 2 bersama Dan Lantamal 13 Tarakan yang onboard di KRI Diponegoro 365 dan melihat serta memantau jalannya latihan yang melibatkan beberapa unsur KRI dan pesut TNI AL, di antaranya KRI Diponegoro 365, KRI Karang Pilang 981, KRI Layang 635, KRI Mandau 621, dan unsur udara Kasa U6205. Ya netizen, selain berita Nevi News hari ini, kami pun telah merangkum berita Nevi News dalam sepekan. KRI Sultan Taha Syaifuddin 376, salah satu unsur Komando Armada 1 yang saat ini berada di bawah kendali Operasi Guspurla Koarmada 1, menyelamatkan 27 anak buah kapal motor Sinarmas yang mengalami kebakaran hebat di Laut Natuna Utara. Selanjutnya, sisa kapal yang terbakar ditarik menuju pangkalan TNI AL Ranai, sementara seluruh ABK dievakuasi ke rumah sakit di Ranai untuk menjalani pemeriksaan kesehatan. TNI Angkatan Laut menggelar konferensi pers bersama terkait perkembangan evakuasi KRI Nanggala 402 di pangkalan TNI Angkatan Laut Denpasar, Bali. Dalam konferensi pers ini, TNI Angkatan Laut diwakili oleh Pangkor Armada 2, Laksda TNI Iwan Isnurwanto, serta dihadiri juga oleh Atase Pertahanan Republik Rakyat Tiongkok yang turut menjadi bagian dari Satgas Evakuasi Nanggala 402. Kepala Staf Umum TNI Letnan Jenderal TNI Ganip Warsito memimpin upacara penerimaan Satgas MTF TNI Kontingen Garuda 28L Unifil tahun 2019 di Komando Lintas Laut Militer Jakarta Utara.
Satgas MTF TNI Kontingen Garuda 28L Unifil tahun 2019 dengan 119 personel ini telah menyelesaikan tugas misi perdamaian selama 16 bulan di Lebanon dengan Komandan Letkol Laut Pelaut Lutfi menggunakan KRI Sultan Hasanuddin 366 yang berada di jajaran Satuan Kapal Eskorta Koarmada II. Gubernur Akademi Angkatan Laut Mayor Jenderal TNI Marinir Nur Alamsyah memberikan pembekalan dan pengarahan kepada taruna AAL yang tengah melaksanakan jam pengasuhan di tiap Departemen Program Pendidikan di Kesatrian AAL Bumi Moro, Surabaya. Taruna AAL dari Departemen Teknik, Departemen Elektronika, Departemen Suplai, Departemen Marinir, dan Departemen Pelaut mendapat giliran pembekalan dan pengarahan dari Gubernur AAL yang memberikan motivasi dan semangat kepada taruna untuk tetap fokus dalam menjalani pendidikan di AAL. Ya netizen, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Tetap patuhi protokol kesehatan dan ingat 5M. Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Stay safe, fit, and healthy. Saya Safira beserta seluruh redaksi yang bertugas pamit undur diri. Mari tim Jaya, Indonesia maju. Jales Veva, Jaya Mahe. Justru di laut kita jaya. Terima kasih dan sampai jumpa.